Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Maulana dengan NPM 170123132. Di sini saya akan menerangkan pengertian batuan sedimen. Apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen merupakan proses pembelahan abrasi dan lignifikasi material yang terjadi di permukaan bumi atau dekat dengan permukaan bumi, merupakan salah satu proses terbentuknya batuan sedimen. Ada 3 langkah utama dalam proses pengembangannya, ialah litifikasi, diferensiasi, dan pengendapan. Batuan sedimen berbeda dengan batuan beku dan juga batuan metamorf. Batuan sedimen ini terbentuknya di dekat permukaan bumi melalui proses amplifikasi material yang berasal dari proses pengendapan, transportasi, dan pelapukan. Pengendapan batuan sedimen terdiri dari beberapa partikel yang berasal dari media transformasi semacam air dan udara. Partikel-partikel tersebut berupa halus seperti serpih, lumpur, dan residu organik. Contohnya tanah dan sisa-sisa tumbuhan. Setelah mengalami proses deformasi atau kita kenal adalah pengendapan, material tersebut mengalami agenesis yang merupakan akibat terjadi di bawah permukaan keras dan juga beriak yang akhirnya pecah. Proses ini meliputi pengayakan, penghancuran, dan perubahan komposisi mineral untuk mengubah karakteristik material tersebut. Tahap terakhir melibatkan litifikasi, yang dimana material sedimen yang mengalami pelunakan dan menjadi batuan yang relatif keras. Proses ini dapat digunakan untuk memecahkan simetri antara butiran sedimen-sedimen dan untuk memecah ikatan kimia antar partikel tersebut. Endapan sedimen merupakan batuan yang terbentuk di permukaan bumi yang dimana suhu dan kondisi tektonik yang cukup ekstrim. Sedimen umumnya berasal dari fluida yang sebelumnya terdapat material sedimen, baik sebagai suspens maupun lapisan. Sayangnya definisi ini tidak diterapkan pada semua jenis sedimen, karena ada beberapa jenis sedimen yang telah diidentifikasi oleh ahli sebagai endapan sedimen yang diendapkan di bawah tekanan yang relatif cukup tinggi. Semisal pengendapan di dasar laut ataupun di dalam laut, itu pun juga diendapkan di udara sebagai benda padat di bawah suhu yang relatif tinggi, material fragmental yang dilepaskan dari gunung berapi. Terus keterbentukannya batuan sedimen. Rangkaian batuan sedimen dan mencatat peristiwa seismik yang terjadi dalam kurun waktu geologi yang memakan waktu cukup panjang merupakan komponen penting dari proses terjadinya sedimentasi. Detail dan kedalaman proses pemahaman ini memberikan wawasan tentang keadaan lingkungan saat itu dan evolusi manusia. Berikut penjelasan yang lebih rinci melalui 1. Pelapukan, 2. Transformasi, 3. Pengendapan, 4. Kompaksi, 5. Diagnesis, dan 6. Litifikasi. Pelapukan degradasi batuan sedimen diikuti oleh erosi batuan sedimen yang dapat mempunyai sifat mekanis atau penguraian batuan menjadi batuan yang lebih kecil.
Bisa juga sifat geologi, reaksi kimia yang mengubah batuan menjadi bentuk yang lebih mudah dimanipulasi. Yang kedua, transformasi partikel bahan yang telah disiapkan seperti debu, bongkahan pasir, kemudian diaduk oleh media pengangkut seperti laut, udara, atau lainnya. Proses transformasi ini menekankan perlunya penentuan ukuran dan bentuk muatan yang nantinya akan terakumulasi. Yang ketiga, pengendapan. Begitu angkutan mulai bergerak, partikel sedimen mulai mengendap dan bisa tumbuh di suatu tempat atau wilayah tertentu. Pengendapan di danau, laut, dan bahkan di daratan adalah wilayah perairan. Yang keempat, ada kompaksi. Kompaksi disebabkan karena adanya tekanan dari sedimen yang berada di atasnya, yang dimana ruang antar butiran yang terus berkurang. Hal ini mengubah butiran sedimen menjadi padat dan seringkali air yang terperangkap di antara butiran dikeluarkan. Yang kelima, ada litifikasi. Litifikasi adalah proses akhir yang menghasilkan batuan dengan padat yang terbentuk dari material sedimen yang telah mengalami abrasi, pemadatan, dan agenesis. Batuan sedimen menjadi batuan kapur, pasir, atau serpih tergantung komposisi dan bentukannya. Yang terakhir ada di diagnesis. Diagnesis merupakan perubahan kimia dan fisika yang terjadi di bawah suhu dan tekanan yang sedang menurun. Karena proses ini, mineral-mineral baru akan terbentuk dan batuan sedimen dapat mengalami sementasi sehingga menyebabkan tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Ada juga faktor-faktor yang cukup signifikan dan berpengaruh dalam keterbentukan batuan sedimen. Contohnya ketersediaan air, pengendapan, dan pembentukan batuan seperti serpih dan batu pasir. Dalam hal ini, lingkungan perairan sangat berpengaruh. Dengan kata lain, perairan sangat mendukung proses keterbentukan batuan sedimen. Kondisi iklim juga sangat berpengaruh cukup signifikan dalam keterbentukan batuan yang satu ini. Misalnya kelembapan, aktivitas angin, dan perubahan suhu. Perubahan ini yang mempengaruhi proses pelapukan dan transformasi sedimen. Dan faktor yang terakhir merupakan aktivitas organisme. Hal ini juga tidak kalah berpengaruh dari dua faktor sebelumnya. Contoh aktivitas organisme seperti moluska dan serangga juga dapat berkontribusi dalam pembentukan kapur melalui pengendapan kalsium karbonat. Melalui pemahaman batuan sedimen, kita dapat merekonstruksi sejarah geologi bumi dan memahami hubungannya dengan rangkaian geologi yang sangat besar. Proses ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap studi pengetahuan biologi, pemanfaatan sumber daya hayati, dan pemahaman kita tentang sistem biologis. Manfaat batuan sedimen. Batuan sedimen juga memiliki manfaat yang cukup banyak di beberapa aspek yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, industri, dan ekosistem. Beberapa contoh dalam berbagai aspek semacam: 1. Sumber daya alam. Manfaat batuan sedimen sendiri bagi sumber daya alam, contohnya seperti batu bara, yang dimana batu bara merupakan salah satu energi fosil yang cukup untuk pembangkit listrik. Dan juga beberapa proses industri, bukan hanya batu bara. Contoh lain manfaat dari batuan sedimen untuk sumber daya alam ialah minyak bumi dan gas bumi, yang merupakan sumber utama energi untuk transportasi. Tanpa adanya minyak bumi dan gas bumi, bagaimana transformasi bisa beroperasi dengan baik?
bukan hanya untuk transformasi saja. Minyak gas dan minyak bumi juga bermanfaat untuk pemanasan dan bahan baku industri petrokimia. Manfaat yang kedua bagi konstruksi dan material batuan. Batuan sedimen ini memiliki manfaat juga untuk konstruksi dan material bangunan. Contohnya batu kapur, yang dimana batuan ini sering atau bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan juga sebagai bahan agregat dalam campuran beton. Selain batu kapur, batu pasir juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting dari batu kapur. Di bidang konstruksi dan material, batuan pasir biasanya digunakan dalam produksi beton aspal dan bahan konstruksi lainnya. Yang ketiga, batuan sedimen memiliki manfaat bagi industri dan manufaktur. Cukup banyak juga manfaat batuan sedimen bagi industri dan manufaktur, semacam fosforit yang digunakan sebagai pupuk dan gipsum untuk papan gipsum. Batuan sedimen juga menyediakan mineral industri penting seperti kaolin yang digunakan dalam produksi kertas dan keramik. Bukan hanya kaolin, betonit juga digunakan dalam industri minyak dan gas. Yang keempat ada eksplorasi dan penambangan. Batuan sedimen, terutama endapan aluvial, dapat menjadi situs eksplorasi berharga untuk emas dan berlian. Logam seperti timah dan besi dapat ditemukan dalam batuan sedimen, mendukung industri logam dan manufaktur. Yang kelima ada pengolahan air dan lingkungan. Batuan kapur juga biasanya digunakan dalam pengolahan air sebagai agen penstabil pH dan bisa juga untuk mengurangi kadar logam berat yang terkandung dalam air. Beberapa batuan sedimen mengandung mineral seperti zeolit yang dapat digunakan untuk penyerapan zat kimia berbahaya dalam air dan tanah. Manfaat batuan sedimen mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan energi, konstruksi industri, dan pelestarian lingkungan. Kita dapat memanfaatkan batuan sedimen secara efektif untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan memahami luas permukaan yang tersedia dan dampak lingkungannya. Jenis batuan sedimen. Batuan utama sedimen terbagi menjadi 3 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Beda dengan proses pembentukannya tentu saja beda juga. Berikut merupakan jenis-jenis batuan sedimen. Yang pertama ada batuan sedimen klastik. Contoh batuan sedimen klastik adalah batu pasir, butiran yang lebih halus semacam debu ataupun lumpur yang mengalami serangkaian proses yang sama merupakan proses terbentuknya batu pasir. Yang kedua ada kerikil. Umumnya terbentuk dari butiran yang lebih besar, biasanya lebih besar dari 2 mm dan mencakup berbagai jenis mineral. Proses pembentukan butiran-butiran ini biasanya terbentuk akibat adanya proses pelapukan batuan yang telah lama kemudian diangkut oleh angin, es, dan air. Kemudian terjadilah pengendapan, kompaksi, dan litifikasi yang akhirnya membentuk batuan sedimen klastik. Yang kedua, jenis batuan sedimen ada batuan sedimen non-klastik. Contoh batuan sedimen non-klastik adalah batu gamping. Batu gamping merupakan jenis batu kapur yang mencakup banyak mengandung mineral lain semacam kalsium karbonat. Yang kedua ada batu evaporit. Batu ini terbentuk dari endapan yang terkonsentrasi melalui penguapan air laut seperti garam dan gipsum. Yang terakhir ada batu kapur, endapan kalsium karbonat yang berasal dari kerangka organisme laut semacam kerang atau melewati
presepitasi kimia. Pengertian tersebut merupakan proses terbentuknya batu kapur. Terbentuknya batuan plastik melewati proses kimia dan organisme laut yang kemudian mengalami diagenesis dan litifikasi. Yang ketiga ada batuan sedimen organik. Contohnya batu gamping. Dalam konteks batuan sedimen, batu kapur juga dapat ditemukan di sini karena dapat diuraikan oleh organisme laut. Yang kedua ada batu arang. Terbentuknya batu arang ini dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami perubahan kimia dan pengendapan. Pembentukan batuan sedimen organik biasanya terbentuk dari sisa-sisa organisme seperti tumbuhan dan hewan yang mengalami perubahan kimia selama oksigen berkurang, juga pengendapan dan litifikasi. Oke, sekian dari pengertian batuan sedimen dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.